Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu dengan Ustadz kembali dalam pembelajaran daring pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Salam olahraga, jaya. Apa kabar? Soleh dan solihah kelas 8. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan materi yang baru pula, Ustadz akan menjelaskan terkait dengan materi pencegahan pergaulan bebas. Seperti apa materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah agar soleh dan solihah mampu untuk memahami dan menjelaskan bagaimana cara pencegahan pergaulan bebas. Nah, sebelum kita simak lebih dalam, apa sih itu pencegahan? Pencegahan sangat erat kaitannya dengan kata proses, mencegah, penolakan, preventif, antisipasi, upaya, ataupun usaha. Nah, selanjutnya, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku menyimpang. Di sini Ustadz beri bold ya, atau dipertebal untuk memberi penekanan. Perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau dapat juga diartikan dengan bahasa yang lain, yaitu sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Diingat-ingat ya, apa pengertian pergaulan bebas? Dan jika digabungkan pencegahan pergaulan bebas, bisa disimpulkan sendiri ya untuk pengertiannya. Saya lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya adalah 10 ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi hasrat. Jadi, pada intinya adalah menghabiskan uang hanya untuk memenuhi hasrat. Tidak ada tujuan yang ingin dicapai, tidak ada tujuan tertentu. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang yang digunakan untuk tadi memenuhi hasratnya. Yang ketiga adalah menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Sudah tahu pengertian munafik? Jadi silakan bisa menyimpulkan sendiri. Yang keempat adalah rasa ingin tahu yang besar. Jadi orang ciri-cirinya orang yang terjerumus pergaulan bebas itu adalah rasa ingin tahunya besar. Bagus kalau rasa ingin tahu yang besar ini bisa dialihkan ke hal yang positif, tapi juga banyak yang negatif. Untuk yang kelima adalah rasa ingin mencoba dan merasakan. Yang keenam adalah terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan juga tanggung jawab. Yang ketujuh adalah mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan rasa malas, ingin menunjukkan eksistensi. Yang kedelapan, kesukaran yang timbul antara keinginan dan kenyataan yang ada. Yang kesembilan, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Yang kesepuluh, terjadinya perilaku yang menyimpang dalam norma agama dan kesusilaan. Ini merupakan 10 ciri-ciri pergaulan bebas. Jadi silakan kalau sudah ada tanda-tanda silakan dihindari ya, soleh-solihah. Jangan sampai soleh dan solihah terjerumus dalam pergaulan bebas. Ustadz lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah faktor penyebab pergaulan bebas. Nah, silakan disimak baik-baik untuk faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah kesenjangan pada sebagian orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kekurangan atau kekurang pedulian
orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Terkadang ada orang tua yang acuh terhadap pergaulan anaknya. Yang ketiga adalah ketidakpahaman atau ketidakmengertian terkait kasus yang terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi pada zaman sekarang. Jadi kalau dalam bahasa gaulnya adalah orang tuanya kurang update mengenai perkembangan kids zaman now. Seperti itu, soleh dan solihah. Untuk yang selanjutnya adalah agama dan iman. Agama dan iman merupakan landasan hidup seseorang. Soleh dan solihah patut bersyukur nggih, karena lahir sudah dalam keadaan beragama Islam. Karena itu menjadi landasan kita untuk melaksanakan hidup di dunia ini. Selanjutnya adalah sikap mental yang tidak sehat. Nah, ini merupakan salah satu penyebab pergaulan bebas. Yang ke-7 atau ke-6 yaitu pelampiasan rasa kekecewaan. Yang ke-8 kegagalan anak-anak dalam menyerap dan memahami norma. Terkadang dalam masa peralihan seperti ini, seperti soleh dan solihah, perlu bimbingan yang lebih dalam menyikapi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ada norma hukum, ada norma susila, ada norma agama, dan norma yang lainnya. Saya lanjutkan. Kemudian untuk apa sih dampak dari pergaulan bebas ini? Jadi soleh dan solihah harus mengetahui ya, apa akibatnya yang bisa ditimbulkan jika pergaulan solih dan solihah ini terlalu bebas. Yang pertama, akan terjadi adanya tindakan asusila. Jadi masih banyak tindakan asusila seperti apa, silakan nanti bisa dicari tahu sendiri. Kemudian ada ketergantungan obat ya. Jadi depresi pelampiasannya adalah ke obat-obatan seperti narkoba. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah menurunnya tingkat kesehatan. Kalau sudah pergaulannya bebas, maka bisa terkena narkoba itu tadi, dan narkoba itu tadi nanti akan merusak tingkat kesehatan dari seorang individu tersebut yang terkena dampak pergaulan bebas. Yang selanjutnya adalah tidak harmonisnya hubungan keluarga. Tentu saja jika sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka hubungan dengan keluarga tidak harmonis. Kemudian yang selanjutnya adalah prestasi menurun, dan yang terakhir adalah berdosa. Tentu saja sangat berdosa soleh dan solihah. Maka dari itu di sini Ustadz berikan penekanan yang lebih agar nanti soleh dan solihah benar-benar menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Sudah ada dalilnya nggih? Wala taqrabuz zina. Silakan nanti bisa diterapkan, karena memang dari pergaulan bebas ini nanti ujung-ujungnya adalah dosa. Lanjut. Lalu bagaimana Ustadz agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Nah, di sini nanti akan Ustadz berikan kiat-kiatnya agar soleh dan solihah tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Di sini sudah ada beberapa solusi. Yang pertama adalah memperbaiki cara pandang. Jadi untuk para orang tua bisa memperbaiki cara pandangnya mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan pola hidup. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi, perlunya berpikir untuk masa depan. Jadi silakan dari sekarang soleh dan solihah menyiapkan target. Nanti kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa. Jadi nanti bisa menjadi patokan dari soleh solihah untuk bisa berpikir ke depan. Yang selanjutnya adalah menanamkan nilai budaya ketimuran dan meninggalkan budaya kebaratan. Sudah paham ya artinya budaya ketimuran ini apa dan budaya kebaratan ini apa? Yang selanjutnya adalah mengurangi nonton televisi dan juga main game. Nah, ini silahkan. Jadi nanti kalau soleh dan solihah keseringan bermain game, itu juga bisa menjadi langkah awal untuk terjerumus dalam pergaulan bebas.
Yang selanjutnya adalah beraktivitas secara positif dengan orang-orang yang baik. Yang selanjutnya adalah mengetahui bahaya pergaulan bebas yang sudah Ustadz sebutkan tadi dan juga mengingat orang tua. Dan yang terakhir adalah menegakkan atau mematuhi aturan hukum dan agama. Nah, soleh dan solihah, seperti apa sih untuk tipe ataupun perilaku-perilaku pergaulan yang sehat itu? Untuk pergaulan yang sehat sendiri adalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan, merupakan makhluk sosial, dan tidak merasa paling benar sendiri. Jadi nggak boleh egois. Yang kedua adalah membuat hubungan atau komunikasi yang memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Kalau dalam bahasa kerennya adalah win-win solution ya. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai. Itu pasti. Seperti Ustadz dan juga soleh dan solihah, saling menghormati, saling menghargai. Yang keempat adalah tidak berprasangka buruk atau suuzon. Jadi kita harus berhusnuzon ya, nggak boleh suuzon. Yang kelima adalah saling memahami perbedaan ataupun toleransi. Yang keenam adalah saling memberikan nasihat dalam kebaikan ya. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan pada waktu mutabaah ya, saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Yang selanjutnya adalah selesai. Baik, soleh dan solihah, mungkin cukup materi yang Ustadz berikan kali ini. Untuk feedbacknya ataupun tugasnya, silakan buatlah rangkuman ya, menggunakan selembar kertas. Silakan rangkum materi yang Ustadz berikan pada video pembelajaran ini. Buatlah rangkuman sebaik mungkin, karena materi ini akan Ustadz ujikan untuk mengambil nilai UTS. Diingat ya, akan Ustadz jadikan sebagai nilai UTS untuk pertemuan selanjutnya. Nanti akan Ustadz ujikan dengan soal-soal yang sudah Ustadz buat. Untuk yang selanjutnya adalah silakan foto hasil rangkuman dan kirim melalui WhatsApp group. Dan nanti terakhir adalah absen, nanti akan Ustadz absen di grup, siapa yang belum dan siapa yang sudah nanti akan kelihatan. Dan yang terakhir Ustadz berikan contoh untuk format ya. Di sini sudah ada formatnya ya. Ada nama, nomor absen dan juga kelas, silakan nanti dicantumkan dalam kertas yang akan dikumpulkan. Mungkin cukup dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.